TV khusus lah. TV buatan kami seorang itu ya. Jangan nak berharap TV One mama yang bukan mana kata Ustaz di TV One ni tak masuk, tunggu-tunggu 3 hari nunggu tak ada. Tak ada ya. Ini TV kami ya. Ya kami buat TV seorang. Tapi bisa ditonton orang seluruh dunia karena sekarang media namanya IT. Jadi kita buat TV pun orang seluruh dunia bisa nengoknya. Ya, di media YouTube, Facebook ya dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara wajib dibagi dua. Ada wajib ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kemudian fardu dibagi lagi. Fardu ain itu dibagi dua lagi. Ada fardu yang pakai waktu, ada fardu yang tak pakai waktu. Yang tak pakai waktu itu apa? Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya begitu, bersyukur, selalu bersyukur, jangan kupur. Baik, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan wajib tadi ya. Wajib dalam kajian hukum Islam gitu ya. Kemudian juga dalam kesempatan ini kita akan bahas dari materi tadi Bu, boleh dicatat saja, kalau belum paham tanyakan, kalau yang belum jelas boleh ditanyakan, atau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini kita akan memasuki materi ini karena berkaitan dengan bulan Muharram ya. Jadi bulan Muharram itu di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam kitab Allah itu ada 12 bulan. Berapa bulan Bu? Coba sebutkan. 1 apa? 2 3 4 5 6 apa lagi? 7 7 Rajab, 8 Syaban, kayak itu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hebat ibu-ibu. Inilah contoh ibu-ibu yang ngajen di majelis taklim, hafal ya. Jangan kita hafal Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, tapi bulan kita seorang kita tak hafal ya. Itu bulan kita ya, bulan apa? Maka dari 12 bulan itu minha, dari 12 itu sebagian dari 12 itu arba'atun minha arba'atun, ada 4 bulan hurum, disebut minha arba'atun hurum. Ada 4 itu bulan yang mulia. Apa dia tuh? Ya, bulan yang mulia itu apa? Rajab, kemudian apa? Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi ada 4 disebut arba'atun hurum. Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi ada 4 bulan yang disebut bulan mulia itu ya. Jadi 4 bulan mulia. Jadi bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini disebut 4 bulan ya, ada kemuliaan di dalamnya. Tapi dari 12 itu ada penghulu. Dari 12 bulan itu, bulan apa Bu? Penghulunya, artinya apa kok bahasa penghulu tuh? Yang paling tinggi derajat dari 12 bulan itu bulan apa? Ramadan. Karena Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Jadi kalau bulan yang dimuliakan dalam Al-Quran itu 4, tapi kalau penghulu dari bulan itu adalah bulan Ramadan. Kalau penghulu dari Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Nabi, semuanya Rasul dari Nabi Adam. Tapi dari seluruh penghulu Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak.
Jadi kita sudah memasuki besok itu bulan Muharram. Jadi bulan yang mulia dalam catatan hukum Islam. Jadi di sini bab ya padlu ya babu padli Asyura. Jadi bab yang membicarakan tentang kelebihan Asyura bulan Muharram, wa padli dan kelebihan saumi yaumihi. Jadi dan kelebihan berpuasa di bulan-bulan tersebut ya. Yaitu bulan Muharram ini ada disebut dengan hari Tasu'a dan ada yang disebut dengan hari Asyura. Nanti ditanya saja Bu ya. Jadi ketahuilah yang dalam kitab ini makna Asyura itu yaitu artinya yang ke-10, artinya yang ke-10 tanggal 10 dari bulan Muharram. Ya, kalau yang ke-9 itu disebut dengan Tasu'a. Jadi ada 2 hari itu yang dijelaskan dalam hadis yang memiliki kelebihan ya, fadilah yang besar, yaitu Tasu'a dan Asyura. Ya, jadi ada puasa Tasu'a dan ada puasa Asyura. Puasa tanggal 9, kemudian ada puasa tanggal 10 bulan Muharram. Berarti kita nyambut 1 Muharram tahun 1440 berapa? Tahun depan ini tahun berapa? 1442. Ini kan 1441 nih. Hari ini terakhir nih 1441 Hijriah hari ini. Besok udah pindah. Besok tahun baru Islam 1442 Hijriah. Nah, tahun baru Islam besok. Nah, jadi kita akan memasuki tahun baru besok. Jadi maka dibacalah pada awal tahun baru tu doa awal tahun. Ya, maka iblis itu menjerit ya. Jadi menjerit iblis itu ya. Karena dia tidak bisa menyesatkan kita pada tahun itu, karena kita sudah awali dengan membaca doa awal tahun yang nanti padilah doa itu sampai habis tahun itu. Jadi luar biasa. Dan kita membaca doa akhir tahun habis asal nanti. Baca doa akhir tahun. Jadi seperti itu. Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Jam'ul Fawaid karangan Syekh Abdullah Daud Patani. Syekh Abdullah Daud Patani menjelaskan tentang kelebihan bulan Muharram dan 10 dan 9 bulan Muharram. Jadi berkata Syekh Abu Yasir As-Qatani Khalifah Syekh Karimuddin Al-Khulwati katanya. Di sini dijelaskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang membaca katanya ayat kursi pada awal Muharram itu ya, dia akan mendapatkan rahmat ya. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia membaca ayat kursi pada awal bulan Muharram, ayat kursi kan tak agak panjang tuh. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum sampai selesai ya. Jadi tidak panjang. Siapa yang membaca awal tahun awal bulan Muharram, maka dia akan mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia dirahmati selama tahun itu. Maksudnya setahun yang dia baca tu, dia selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca pada awal Muharram itu, pertama harinya itu ya, dibaca ayat kursi. Ayat kursi. Berapa banyak? 360 kali. Berapa? 360 kali. Berbuih gitu.
Kenapa harus 360 hari? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa harus 360 kali? Karena 1 tahun itu 360 hari. Berarti 1 kali baca tu menutupi 1 hari. Nah, sejam selesai ke? Sejam lah itu mau kita kasih sakan waktu kita ya. Jadi kita cobalah ya kalau ya apanya? Enggak, waktu hari pertama tu 1 hari tu sampai selesai 360 kali. 360 kali baca ayat kursi. Kalau yang hafal sih rasanya enggak terlalu ya. Kalau baru nak ngapal itu jangan-jangan 3 minggu belum selesai. Kalau kita udah hafal sih insya-Allah. Jadi itu kelebihan itu awal bulan Muharram. Ya. Kalau kita baca di awal doanya nanti ada kan doa awal tahun ada ya. Itu kita dilepaskan dari apa ya? Pengaruh ya setan lanatullah alaih. Kita benar-benar dia ngaku lah, ya ngaku dia nak kita nih. Mudah-mudahan. Kemudian berikutnya, ini tentang siapa yang puasa. Ini puasa. Jadi di sini dijelaskan ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya barang siapa puasa pada hari Asyura. Siapa yang puasa pada hari Asyura? Asyura itu hari tanggal 10 bulan Muharram. Siapa puasa? Nawaitu ya sauma min Asyura. Boleh gitu. Saya kalau tak bisa bahasa Arabnya, saya niat puasa besok hari tanggal 10 Asyura. Dah dalam hati saya niat puasa besok hari tanggal 10 Asyura. Ya, sunat karena Allah Ta'ala. Jadi kita niat puasa tanggal 10. Ini yang 10, nanti ada 9 lagi. Hari 9 tuh kita puasa dah. Jadi tanggal 9 tuh kita puasa Tasu'a. Puasa gak kita? Saya niat puasa bulan Muharram boleh. Tanggal 9 Muharram kesunatkan Allah Ta'ala ya. Jadi siapa yang puasa pada hari Asyura itu ya diberikan pahala 10.000 haji dan umroh. Pahala haji dan umroh, badan ibu. Bayangkan kita nak naik haji umroh ni berat apalagi musim corona sekarang ni. Ya. Jadi haji tak ada dilaksanakan tahun ini. Jadi siapa yang puasa pada hari Asyura, dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Bayangkan kok kita tak sampai mati tak ada bisa haji dan umroh, kita puasa hari Asyura dapat pahala haji dan umroh, tapi dapat pahalanya tak dapat pergi. Tapi insya-Allah yakin ya kita, karena kita rajin puasa hari Asyura, tidak menutup kemungkinan pun kita disampaikan ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kita langsung kita puasa haji dan umroh. Tapi kalau pun tak ada, kita sudah mendapatkan pahalanya. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa pada hari Asyura. Minimal hari Asyura, hari 10. Hari ke-10. Jadi seperti itu. Jadi dapat pahala haji dan umroh puasa hari Asyura itu. Kemudian katanya dan mendapatkan pahala mati syahid dan dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid. Syahid itu orang yang dilepaskan dari azab kubur. Jadi orang yang dapat pahala syahid itu orang yang dibebaskan dari azab kubur. Ya mudah-mudahan kita dapat pahala syahid ini. Bukan nyaman nak dapat syahid itu ya. Saya sering sampaikan susah kita kalau nak dapatkan pahala syahid di zaman Rasulullah itu kita harus perang. Ya. Banyak sahabat
dari Rasul itu yang perempuan ikut perang sehingga dia terbunuh. Ya, ada satu kisah itu, suaminya dulu pergi, dia ridho dengan suaminya. Mendengar suaminya mati, dia bangga, dia merasa bangga, dia disampaikan, bukan dia sedih, malah dia berbahagia bahwa suamiku telah diselamatkan oleh Allah karena dia sudah menjadi syuhada. Kemudian Rasulullah masih terus ya melaksanakan pertempuran begitunya. Tak ada lagi dia punya anaknya dikirimnya, padahal anaknya itu baru usia remaja. Wahai anakku, ya, aku rela ya melihat engkau membela Rasulullah sekalipun kau gugur di medan pertempuran melawan orang kafir menjadi syuhada. Pergi anaknya dikirim. Sekali dapat laporan, anaknya pun mati. Nah, itulah ibu-ibu di zaman Rasulullah, ya Allah. Mati anaknya. Tak lagi ada siapa yang nak dikirimnya. Akhirnya dia pergi. Ya. Padahal dia dilarang oleh Rasulullah. Tapi tidakkah Rasul katanya, ya, engkau ingin melihat, aku ingin mendapatkan pahala syahadat, pahala syahid. Dia pergi bertempur melawan orang kafir. Akhirnya dia pun terbunuh. Wah, itulah luar biasa ya. Wanita-wanita di zaman Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi kita kalau macam itu tak mampu Bapak Ibu ya. Jangankan kita nak pergi ke Palestina ya. Nah, kita kadang-kadang ya untuk hadir dalam manuk ini termasuk berat dah perjuangan kita ya. Nah, kita bisa hadir sini udah luar biasa kalau di saat ini dapat pahala syahid. Nah, jadi kita dapat pahala syahid itu cukup, insya Allah kita niat berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram pada hari Asyura, dapat pahala syahid dan dapat pahala haji dan umroh. Dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka diangkat dengan belas kasihan ya. Jangan cuma diusap ya, tak ada dikasih apa-apa. Itu tak ada dapat itu ya. Kita adalah buah tangan kita dengan usapan kasih sayang kita usap, adalah kita unjukkan ya. Maka diangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya tiap-tiap satu helai rambutnya itu 1 derajat di dalam surga. Bayangkan. Jadi anak yatim ya. Jadi anak yatim itu yang pertama orang tak punya ayah dan tak punya ibu. Yang kedua dia masih tergolong anak, namun anak-anak. Jangan kita nak ngaku anak yatim. Kita ni memang banyak rata-rata sini dia tak punya bapak, tak punya. Jadi apa Kak Sriwana jangan aku anak yatim, dia aku ni anak yatim. Tak ada bisa, tak ada dapat bagian anak yatim dah kita ni. Udah kadaluarsa dah. Jadi itu anak yang kayak anak yang masih sekolah, yang masih perlu biaya, itu kita usap, kita kasih sedekah. Oh, itu setiap 1 helai ya rambutnya itu 1 derajat ya, kita dapat 1 derajat, 1 tingkatan di dalam surganya Allah SWT. Dan barang siapa memberi buka puasa, Allah Ustaz, pas pula tanggal 10 kami menerima tamu, umpamanya kan, tak bisa puasa Ustaz. Ada tamu bulanan datang, umpamanya kan. Tak ada puasa, ada masih caranya. Tadi ngusap anak yatim ataupun kita sedekah, memberi buka. Jadi kata Rasulullah ya, bersabda, siapa yang memberi buka puasa akan orang-orang mukmin pada hari Asyura, malam dia buka tu, maka ya dia mendapat pahala seperti dia memberi makan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umat Muhammad berapa pula jutanya di dunia ni ya. Dunia Indonesia ini tak salah 200 lebih juta penduduk Indonesia. Taruhlah yang beragama Islam tu 150 juta. Jangan nak beri 150 juta orang kita ya. Kita ni ini kita tak mampu yang datang sini nak menyiapkan kuih.
Itulah air suka gak ada air itu ya. Pak Ji Mamo tak berani datang hari ini. Gurau ya. Tapi ada dah disiapkan air ya, tuan. Nanti ibu-ibu bawa seorang ya kue ibu ya. Kok ada lebih boleh enggak? Jadi apa tadi itu? Siapa yang memberi buka puasa orang mukmin pada hari Asyura tu, maka seperti dia memberi makan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya, luar biasa ya kelebihan bulan Muharram. Itulah disebut bulan mulia. Ya. Apa? Sama pokok beri makan. Apa yang kita kasihkan? Bubur Asyura ke apa pokoknya jenis makanan lah. Biasa adat budaya kita tu membuat bubur Asyura ya. Artinya bubur 41 jenis ke itu apa? 40 jenis. Masuk semua biding masuk. Tak tahu saya. Pokoknya lah laki-laki kan tahu makan ya. Mana tak tahu apa campurannya. Pokok 41 jenis ya. Oh ya. Maaf ya Bu, saya kan tak tahu. Tahu makan ya Bu gitu. Kita di mana kat Suambuan. Kau ngomong ya saya ya bubur Asyura Ustaz. Tapi apa-apa campuran saya tak tahu. Pokoknya ibu-ibu lah yang tahu. Itu kita kasihkan, Masya Allah. Ya sekalipun kita waktu itu tak boleh puasa, kita udah dapat pahalanya tu ya. Seperti kita memberi makan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan. Tak saya baca semua ya hadis ni ya. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa pula hari Asyura ini katanya ngapa hari Asyura ini memiliki keutamaan itu ya, dilebihkan oleh Allah. Kenapa Allah melebihkan hari-hari Asyura ini di atas segala hari yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, karena kata Rasulullah ya, beliau menjawab langsung bersabda, telah Allah jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pas pada hari Asyura. Jadi hari Asyura ini hari termasuk hari memperingati kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pas pada hari Asyura. Jadi dijawab Nabi begitu. Ya, kok dan Nabi mengatakan gitu benar ya Bapak Ibu ya. Bukan saya yang ngomong nih. Kemudian dan Allah menjadikan katanya bukit pada hari Asyura. Gunung tuh Allah ciptakan pas pada hari Asyura. Dulu ketika dalam kitab itu dijelaskan bumi ini waktu diciptakan oleh Allah, bumi ini tak berhenti bergoyang ya. Bergoncang bumi ini, bukan alang-alang goncang. Makanya supaya tidak bergoncang bumi ini Allah jadikan pasaknya, yaitu gunung-gunung. Maka dibuatlah gunung-gunung. Kalau yang udah sampai ke Mekah lah, kita heran nengok gunung di Mekah itu. Kalau gunung sini kita kali gak logika kita, tanah tuh makin berkembang itu makin tumbuh. Sana setinggi menjulang tuh gunung batu. Tak ada tanah sikit pun, tak ada tanah, batu semua. Apa tak aneh? Kok batu bisa jadi gunung gitu? Segunung-gunung tuh batu semua. Tak ada tanah sikit pun. Tak ada pokok-pokokan. Pokok-pokokan tak ada. Nama batu mana pula nak tumbuh pokok-pokokan? Kok gunung kita kan tumbuh pokok kayu besar-besar gitu. Jadi ya. Kalau di sana tak ada. Ternyata untuk apa Allah ciptakan gunung ni? Untuk menghentikan bumi ini bergoyang. Sekarang kita tengok ya lah Bapak Ibu, tengok seorang. Ya, kita tengok seorang ya. Gunung-gunung kita ni banyak yang hilang dah. Ya. Yang kena makan itu eksapato. Dikeruk-keruk air orang hilang. Ya. Jadi pandai hilang gunung kita ni, habis gunung kita ni dimakan orang. Maka tak nak berhenti macam di Jawa. Coba ibu pergi ke Jawa, Jakarta tu. Tak
tak ada lagi dah, gunung-gunung tu habis. Ya, sini ya dah Gunung Peniram tu dah tinggal sikit lagi. Dulu kok kita pergi ke Purun tengok belah kiri itu gunung. Sekarang kita tengok dah Tanah Merah. Ya, udah sebelah dah gunung tu kena kelopak ya. Lama-lama habis gunung tu, yang belakang tu udah habis. Ya, udah habis, banyak berhabisan gunung. Jadi kalau gunung tu dah habis, tidak menutup kemungkinan ya bumi ni malah gesar, gempa, tsunami segala macam tu. Kenapa? Karena pasaknya udah dicabut. Nah, jadi balik lagi asal dari bergoyang. Kok dah kekuatan goyang lama-lama runtuh. Aku ada runtuh, bukan dialang-alang sekali datang tsunami itu. Berapa pula ratus ribu orang yang mati. Longsor ya. Jadi gitu ya Ibu. Allah ciptakan gunung itu, pasak bumi itu, yaitu pada hari Asyura. Dan kemudian juga ya apalagi, dan Allah menjadikan pada hari Asyura itu menjadikan Lauhul Mahfud. Jadi Lauhul Mahfud itu dalam kitab ya, dalam kitab hadis bahwa itu alam yang paling tinggi derajatnya. Yaitu Lauhul Mahfud namanya. Itu alam derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT, yang paling tinggi derajatnya dari ciptaan Allah yang ada, yaitu Lauhul Mahfud. Jadi tempat yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah Lauhul Mahfud. Allah ciptakan pada hari Asyura. Jadi Nabi sekali sampai ke sana, terakhir Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj menembus 7 lapis langit bumi sampai Sidratul Muntaha, kemudian melewati Baitul Ma'mur, kemudian sampailah ke Lauhul Mahfud. Jadi sampailah Allah tu ke Mustawa. Mustawa itu di Lauhul Mahfud itu tempat Allah bukan tempat yang Allah bersemayam. Kita tak tahu tempatnya di mana. Maka itulah tempat yang paling mulia, paling tinggi. Sekali Nabi sampai sana, udah ada orang di sana. Manusia. Ditanya oleh Nabi, "Man huwa ya Jibril?" Ya, siapa di Jibril? Padahal Nabi bawa pertama kali sampai, udah ada orang di sana. Jadi Nabi ini bertanya, "Siapa anda ni, siapa?" Katanya, "Aku nih ya adalah orang yang biasa ya, bukan Nabi, bukan Rasul. Orang macam kita nih. Orang tak ada terkenal, tak ada jadi siapa apa-apa gitu ya. Yang jumpa Jokowi ya, kita tak pernah salaman Jokowi kan. Dengan gubernur ya kita tak pernah salaman umpamanya kan. Orang biasa-biasa macam kita nih. Tapi dia dapat tempat yang mulia, tinggi. Rasul baru sampai, dia sudah ada di sana. Ditanya Nabi, "Rajulun kana fid dunya." Aku ni orangnya dulu waktu di dunia, bukannya pejabat, bukannya konglomerat ya, bukannya ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan wali, bukan nabi, bukan. Dan aku pun bukan malaikat. Orang biasa-biasa. Apa? Ternyata di dunia lisannya. Ini bahaya lisan. Maka lisan ini kata orang lidah tak bertulang. Yang bisa merosak orang lisannya juga. Lisan ini bisa mengumpat, memaki, menghina, memfitnah, mencaci. Lisan ini paling bahaya Bapak Ibu. Maka yang paling dikhawatirkan umat Nabi di akhir zaman nanti, katanya, umatku ya tidak bisa menjaga lisannya. Mudah kok kita nak ngata orang tu, padahal belum tentu yang kita katakan itu lebih baik dari kita. Masya Allah, ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bahaya sekali ya. Lisan itu sangat berbahaya. Dan itu bisa mencelakakan hidup kita dunia dan akhirat. Lisanku, katanya, aku dapat derajat yang tinggi di sisi Allah SWT karena lisanku tak berhenti. Apa? Bizikrillahi ta'ala. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak berhenti, dia berzikir terus. Sambil masak dia berzikir, sambil nyiang kangkung dia berzikir, sambil masak biding zikir, sambil buat bubur Asyura berzikir. Itulah. Pokok dia tu tak berhenti lisan dia. Dia rasa macam mana ya kalau
Satu kata saja terbuang sia-sia dia nak mau. Dia pokoknya banyak menyebut nama Allah. Jadi lisanuhu bizikrillahi ta'ala. Lisannya tak berhenti, bibirnya basah, tapi basah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu ingat kepada Allah, lisannya selalu menyebut nama Allah. Hatinya berzikir mengingat Allah, lisannya menyebut nama Allah. Ternyata orang ini, Masya Allah, Nabi belum sampai dia udah ada ke sana. Hatikat mulia orang itu ya. Nabi yang heran. Jadi itulah. Maka Allah ciptakan Lauhul Mahfuz itu pada hari Asyura. Dan katanya lagi Lauhul Mahfuz. Dan Allah menciptakan ya kalam itu pada hari Asyura juga. Ya. Kemudian Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam pada hari Asyura. Kemudian Allah menjadikan Siti Hawa ya itu pada hari Asyura. Dan Allah menjadikan surga pada hari Asyura. Dan Allah memasukkan Adam ke dalam surga pada hari Asyura. Nah, kemudian dan dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari Asyura. Dan dilepaskan daripada Nabi Ibrahim dari api yang mengembara dibakar dari api, dilepaskan oleh Allah pada hari Asyura. Jadi Nabi Ibrahim itu ujiannya berat ya Bapak Ibu. Ketika Raja Namrud kan zaman Nabi Ibrahim itu. Jadi dia ini pergi keluar kota, akhirnya istana sepi. Nah, semuanya pergi, Nabi Ibrahim tak ada pergi. Karena di situ banyak patung yang disembah oleh raja-raja. Dia pangkung semua patung-patung tuh. Habis dihancurkannya. Satu ya yang ditinggalkannya. Patung yang paling besar tuh ditinggalkannya. Lekas itu kapak yang dipakai mangkung patung-patung itu dikalungkannya ke leher yang besar tuh. Raja Namrud balik. Wah, celaka kata Raja Namrud. Lihat nih, Tuhan kita kelainnya. Tengok nih katanya habis nih. Habis ngapu pula Tuhan kita tinggalkan kelahi. Akhirnya tinggal satu yang masih ada. Tengok ada kapak ke leher. Berarti dia ni lah katanya ngabiskan yang lain nih. Ditanya. Ya Tuhan. Kau ke katanya yang mangkung semua Tuhan-Tuhan yang lain nih. Lada bunyi-bunyi dia. Langsung dia berpikir. Kata dia. Kan dia ni tak nak bergerak. Mana dia bisa mangkung itu kan. Padahal udah dapat hidayah tu. Kan dia ni tak bisa berjalan. Ditanya pun dia diam ya. Dimaki dia apa kerana tak nak bergerak. Tak nak pandai marah apa dia teman. Itulah. Berarti bukan kata dia ni. Akhirnya diselidiki. Rupanya ada satu orang yang tak berangkat. Ditanya, dipanggil. Bentar kau tidak. Berarti kamulah. Kata Nabi Ibrahim. Takkan pula saya yang hancurkannya. Tentulah yang megang kapak ni yang hancurkannya, kata Nabi Ibrahim. Tidak katanya. Ini kan tak bisa berjalan. Tak bisa bergerak. Kalau gitu ngapa kau sembah, kata Nabi Ibrahim. Apa yang bisa kita harapkan dari ini? Nabi Ibrahim itu sebetulnya beri pelajaran tauhid, Bu. Akhirnya melalui hulu balangnya bahawa nyatakan Nabi Ibrahim lah. Kerana dia yang tak anak dia lah. Itulah Nabi Ibrahim disiapkanlah api dipumpun gitu buat bosak-bosak unggunan api. Nabi Ibrahim pun dicampakkan dalam api tersebut ya. Jadi Nabi Ibrahim masuk dalam api itu bukan kepanasan malah kesejukan. Jadi inilah kebesaran mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim itu dilahirkan pada hari Asyura. Jadi banyaklah cerita-cerita ni Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadis kita singkat saja. Barang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memudahkan menghadapkan malam Asyura ya, maka seumpama ia mengerjakan ibadat malaikat muqarrabin. Jadi siapa yang beribadat katanya malam Asyura itu dia ibadah ya, berzikir, kemudian juga dia tadi tu baca apa tadi tu, baca ayat kursi,
kemudian dia macam-macam lah, solat sunnah, baca Quran, ya dia malam itu dia muliakan lah. Maka dia seperti mendapatkan ibadahnya seperti mengerjakan ibadah malaikat mukarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat tuh yang pertama kali Allah ciptakan, dia langsung bersujud kepada Allah. Sampai hari ini dia masih bersujud, mulai dari diciptakan. Udah berapa juta tahun, tak ada bangkit-bangkit dari sujudnya. Itulah malaikat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Beda dengan kita ya. Kita ni ibadah pada jemu. Yang malaikat itu tak ada jemu ya. Yang dia tak ada nafsu. Jadi dia beribadah. Tapi ya, kita tadi itu apa namanya itu? Barang siapa tadi beribadah pada malam Asyura, kita mendapatkan pahala malaikat itu ya. Yang tak berhenti sujud kepada Allah dan tak ada bangkit dari sujudnya. Kalau makan Israfil itu, malaikat Israfil pertama kali Allah ciptakan, langsung Allah ciptakan trompet untuk di hari kiamat nanti. Itu juga pertama diciptakan, dipasang trompet ke mulutnya, sampai hari ini dia tak ada lepas-lepaskan. Nah, jadi biar dia digigit nyamuk apa, dia tak ada heran. Pertama diciptakan, mulutnya tu udah terpasang trompet tu. Bayangkan, trompetnya tu bukan trompet macam yang ada jual di pasar. Trompetnya tu bulatannya, kata dia seperti bulat dunia ni. Bulatannya tu, trompet dia tu ya, bulatan itu tu, corong depan tu seperti bulatan dunia ni, besar. Nah, bukan tak kecil-kecil. Jadi, tapi betul ya, kalau Pak Iza Suri, apabila malaikat itu sudah meniup sangkakalanya, wasa'ika mampis sama wa mampil ar, binasalah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bayangkan trompet macam itu. Dulu waktu di Amerika tuh kan pernah ada bunyi trompet di atas langit itu. Sekitar durasinya 3 menit. Itu orang dapat tabur biaran. Disangka orang Israfil niup trompet gitu. Itu bertabur biar benar, itu pernah terjadi di dalam ada diberitakan itu ya. Bunyi trompet. Ya. Ada orang bertanya, Ustaz, benar ke itu malaikat Israfil cobakan trompet Ustaz? Kata saya, kok dicobakan habis kita ni? Tak lagi, jangan khawatir, trompet dia tak ada pandai berkarat, tak ada pandai rosak, pandai bertegar, bukan macam trompet kita. Ya, tak ada, dia itu, dia makan Allah. Nanti sekali tiup langsung hancur langit dan bumi. Itulah patuhnya malaikat, ibadah malaikat. Ternyata kita bisa dapat pahala malaikat tu. Bayangkan dengan cara apa tadi tu? Apa tadi kita membesarkan malam Asyura, kita baca Quran, kita kita zikir, kita solat sunnah. Jadi itu ya Ibu ya. Banyaklah nih ya. Kemudian yang kita dianjurkan pada hari Asyura itu, yaitu katanya ada berapa perkara nih? 11 perkara ya. Kita dianjurkan pada hari Asyura tu. Pertama, puasa. Nah, kita sangat dianjurkan puasa. Dan kedua, sedekah. Sedekah kita ya. Ibu-ibu jangan salah pemahaman. Sedekah ya, kita cuman setahun sekali pas hari Asyura. Itu salah juga. Mentang-mentang padilah sedekah Asyura, itu luar biasa. Kita sedekah setahun sekali. Udah, mana pula nak mengalir pahala kita? Sendat-sendat jadi. Kemudian yang ketiga, mandi katanya ya. Kita mandi, membersihkan badan kita. Kemudian berkunjung kepada orang alim. Ya, kita berziarah, berkunjung kepada orang alim. Kemudian kita nengok orang sakit. Kalau ada saudara kita sakit, itu paling padilanya luar biasa. Pada hari Asyura tu kita datang ya, kita bawakan sedekah dan sebagainya, bak kue, bak apa. Dan berikutnya mengusap kepala anak yatim. Ya. Kemudian kita meluaskan rezeki untuk rumah kita pada hari itu. Kok bisa? Biasa kita menghabiskan belanja 40,000, tambah sikit lah 75,000 lebih kan 25. Itu. Apa makin banyak lebih makin bagus gitu ya.
Oh, biasa kita lauk umpamanya ikan apalah, umpamanya tongkol tak tongkol ya, teruskan umpamanya kan. Nanti kita hari itu naikkan sikit lah tenggiri gitu ya. Naikkan sikit gitu ya. Jadi kita lebihkanlah tongkol kan beda kan tenggiri. Kok bisa ya. Kita jangan hari itu malah kita nyikitkan belanja. Itu hati-hati Bu ya. Biasa lauk tongkol kena hari itu beli kepetek gitu. Hati-hati itu. Benar ini bahaya dalam kitab ini ya. Kita lebihkan belanja hari itu. Kenapa? Maka Allah akan cukupkan untuk rezekinya tahun itu. Dia takkan kekurangan rezeki tahun itu. Ya. Insya Allah. Jadi hari Asyura ingat. Belanja 50 lebihkan. Yang biasa kita belanja berapa kita lebihkan. Simpanlah untuk hari Asyura itu. Supaya tahun itu katanya kita tidak akan pernah kekurangan rezeki kita, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meluaskan rezeki. Kemudian katanya ya kita motong kuku ya, bercelak mata. Celak mata ni siapa yang kata bercelak mata pada hari Asyura, maka dia tak akan merasakan sakit mata. Ya. Dia celak mata. Sini ke celak mata tu di sini ya Bu ya. Ini bukan celak alis salah-salah anak saya Bu ya. Saya nunjuk di alis, bukan di sini. Yang sini tu. Siapa yang celak mata pada hari Asyura, maka dia tidak akan merasakan sakit mata. Tidak macam biasa orang sakit mata tu kan sampai bengkak matanya kan. Cuba kita coba itu ya. Kita niat saja karena Allah SWT, mudah-mudahan dapat barokahnya. Ini jenis. Dia celak mata. Apa lagi ni? Dan katanya membaca surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Qul wallahu ahad. Jadi hari Asyura tu kita ni kan puasa kan. Ada apa kita buat ya? Kita bacalah surah Al-Ikhlas. Kalau mampu dalam kitab ini katanya 1000 kali. Kalau kita mampu ya, kau mampu ya, kau tak ada pun ya, pokok kita baca ya surah Al-Ikhlas. Kalau 1000 kali ni tak lagi bisa kerja kita, kerja baca itu ya. Bukan sikit-sikit. 1 jam selesai ke? Ada yang coba 1 jam ibu-ibu. Jadi tak agak kita ngilangkan kerjaan kita ya, masih banyak waktu. 1000 kali ya kalau bisa kita. Di sini nanti saya jelaskan apa padilanya ya. Kemudian apa lagi ini? Membaca surah Al-Ikhlas dan silaturahim. Kita bersilaturahim macam ini, kita silaturahim. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ya, ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kemudian kita juga bisa mengamalkannya ya. Kita bisa melaksanakan pertama tu puasa lah. Puasa ke 9 dan 10. Kalau tak ada minimal puasa hari ke 10. Ya, mungkin itu ibu-ibu yang sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ya. Silakan. Sila. Ya, pada tanggal 10. Jadi tanggal 10 Muharram tu kita bercelak mata ya. Jadi kita bercelak mata tanggal 10 tu ya. Tanggal 10 Muharram tu. Ya, jadi pada hari itu minimal lah kita bercelak mata. Kan? Ya kalau di sini sih saya belum di anak semua ni banyak ni. Mungkin ada juga doa baca solawat saja. Ya, baca solawat kita celak mata ya. Ya baca solawat yang kita celak mata. Bismillah baca solawat. Jadi pada hari Asyura itu perintahnya di sini pada hari Asyura. Ada lagi Bu yang lain tentang apa?
4 tuh Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi bulan Rajab, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 4 apa namanya itu? 4 bulan itu. Ya. Bulan Rajab, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Nanti kalau bulan Ramadan ada kelebihan tersendiri, Sya'ban juga ada kelebihan khusus bicara tentang kelebihan bulan Sya'ban. Tapi yang ditulis oleh para ulama mentafsirkan dari 4 bulan dari 12 itu, yaitu bulan Zulkaidah, bulan bulan apa tadi itu, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Silakan Bu, boleh ditanya. Perlu di enggak? Kali mau bertanya silakan. Bertanya di masalah seputar apa saja boleh Bu, terpikir. Kalaupun tidak bisa dijawab, itulah ilmu buat kita. Kekurangan kita membaca atau belum ya. Nanti jadi apa? Jadi ini kita lah, tugas kita lah. Minggu depan. Jadi kita jadi catatan kita ya. Silakan ibu-ibu, jangan malu-malu, kita dah datang di sini. Kita ini kan ya, kita gunakan waktu kita untuk sama-sama bermuzakarah tentang ilmu ya. Tentang hukum tadi boleh Bu, tentang hukum. Silakan. Ada Bu, silakan kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum fikih. Minggu yang akan datang itu kita bahas tentang tauhid ya Bu ya. Kita belajar ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan zat Allah, ya, sifat Allah dan af'al perbuatan Allah. Ya, kita ya puasa berapa? 2 hari. Hari 9 tuh, 9 Zulhijjah, 9 Muharram dengan 10. Ya, kita niat puasa bulan Muharram ya, tanggal 9. Saya niat puasa besok hari bulan Muharram. Ya, karena Allah Ta'ala. Dan apa banyak? Sunnah ya betul. Saya puasa besok hari ya. Saya niat puasa sunat Muharram, bulan Muharram besok hari karena Allah Ta'ala. Boleh? Sunnah karena hukumnya sunnah atau sunat karena Allah Ta'ala. Boleh ya? Mau di awal boleh. Yang puasa itu sunnah bukan wajib. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Cuman kelebihannya sayang nggak kita lewatkan. Kita kan belum tahu gak apa bertemu lagi enggak Muharram yang akan datang. Jadi kini mumpung kita udah masuk bulan Muharram, kita gunakan waktu kita. Tapi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini ada amalan Bu, kalau berani ngamalkannya boleh ya. Ya. Sini tanggal 9 dan 10. Saya niat puasa sunat
bulan Muharram besok hari karena Allah Ta'ala. Nawaitu sauma tu, nawaitu sauma Aden, saya niat puasa besok hari kan. Jadi apa nama min syarril min min syarril Muharram, artinya dari bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Niat saja, saya niat puasa besok hari sunat pada bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Udah cukup. Jadi niat. Ini ada amalan kalau kita berani ngamalkannya, ini bagus nih ya. Tak ada apa sih, nikmal maula, nikmal nasirnya. Apa ini ada saya baca tu. Itu kalau kita mampu ngamalkannya bagus tuh. Ya. Berapa kali tadi ya? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini diamalkan. Surah 70 kali, betul, 70 kali. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali itu pada hari surah kita baca. Tak bakalan kita mati tahun itu, Bu. Benar. Ini kata kitab ini ya. Kita tak bakalan mati tahun itu asal kita bisa ngamalkan 70 kali pada hari surah. Beres kita, tak ada terbalik-balik mengucapkannya, lancar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi ingat, apabila kita tak bisa bacanya, malah tersasul-sasul, ingat tahun itu kita bakal bahayang. Tak bakal sampai tahun depan. Siap-siap itu. Berarti kita hanya sampai tahun itu. Kau berani ya. Kita sehat nih, tapi nyebut terbalik, tersasul. Udah, berarti kita udah tahu kita batas kita hanya sampai tahun ini. Tak ada bakal gitu. Kok berani? Saya tak berani ngamalkan, dia takut, gue. Takut saya tersasul-sasul gitu. Tapi bagus gak? Berarti kita udah siap-siap dah. Karena sekarang Masya Allah, yang namanya orang meninggal sekarang, la ilaha illallah. Tempat kita Tajul Mas ni ya banyak ya. Bukan ada sakit, bukan apa. Kemarin Haji Azhar ya, Haji cuman minum kopi ya. Rasa kesedaan minum kopi. Tersedak minum kopi meninggal. Ya Allah, ngeri-ngeri. Makan pun sekarang rasa takut-takut. Takut kesedaan. Sekarang orang kesedaan ya bisa mati. Benar, bukan banyak nih, banyak di sini nih. Apa sakit nak tak ada Ustaz? Katanya mana ada. Ada lagi orang ngomong innalillah, sakit apa? Tak ada sakit Ustaz. Kata saya, ngeri gak mang rasa sekarang ni. Apa kesedaan minum kopi? Ya Allah, kata saya, enggak kita ni tiap hari minum kopi. Bayangkan sekali tersedaan. Sakit. Itu Haji Azhar muda, sehat, tak ada berita sakit. Itu ramai, memang orangnya baik luar biasa. Kami sering diundang. Jadi ada ibu-ibu, ini ya kalau mau anak saya catatkan nih, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amalkan, silakan. Asal kita lancar baca pada hari surah, aman kita. Berarti tahun itu aman. Tak ada khawatir kita, tinggal kita cari rezeki, cari apa, tenang-tenang dah. Tapi kalau udah tak bisa baca, tak ada meleset itu, siap-siap. Tang ada habis ya kita ya. Memang udah itu kan amalan udah dibuktikan gitu ya. Ya, dibaca doa ini 70 kali, niscaya tidak akan mati di tahun itu katanya. Dan jika sudah hampir ajalnya tiba, maka dia tidak diberi taufik untuk membacanya. Maka membacanya itu kadang-kadang lupa, tersasul, tidak lancar, macam itu taufik Allah ya, untuk ajal kita sudah akan berakhir. Itu bacanya pokoknya itulah ya, surah tu atau malamnya. Boleh lah kita. Bagus juga sih sebenarnya untuk siap-siap.
Ada lagi, ada Bu yang mau ditanyakan? Ini Ibu Ahima ini memang aktif ya, Anjang Ahima ya. Beliau ini termasuk ketua pengajian sana Bu ya, pengajian Jamiatul Islamiyah Desa Pasir Tengah ya. Beliau aktif di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan semakin lama semakin ramai, semakin berkembang ya. Sekali-sekali bolehlah kita tukaran itu kan ya, tukaran tempat. Nah, sekali-sekali ibu-ibu Tajumas pula pergi gitu ya, macam pengajian lah. Ini kan di bawah pengajian apa namanya itu, Al-Fatana, Majelis Taklim Al-Fatana. Silakan Ibu, masih ada yang mau dimuzakarakan, tanyakan. Tak usah malu-malu. Baik yang berkaitan dengan hukum Islam. Kita belum masuk materi tentang tohara ya, tentang bersuci dari hadas, bersuci dari najis ya, tentang perkara yang berkaitan dengan syarat dan rukun niat ya. Nanti terus kita bahas biar kita paham dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu pengajian kita ya. Mari sama-sama kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Terima kasih Bu, Bapak Pengurus Yayasan, Pak Haji Abdul Malik, Muhammad Amin, serta yang Firman, demi sempurnaan majelis.